Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk materi tentang sistem ekspresi manusia ya. Sudah ada yang belajar di sekolah tentang sistem ekspresi? Belum? Belum ada ya. Baik, materi sistem ekspresi ini materi yang sudah pernah kalian dapat di SMP ya, sistem ekspresi ya. Jadi kita perdalam pembahasan tentang sistem ekspresi. Baik, sebelum kita masuk materi ada pengulangan ya, persepsi kurang ini pengulangan. Kenapa sih kita mengeluarkan keringat? Ada yang tahu? Kenapa alasannya? Kenapa? Biasanya apa kita mengeluarkan keringat? Ke apa? Kepanasan kan ya? Ya, kalau kepanasan kita mengeluarkan keringat kan? Berarti kan itu mekanisme tubuh ya, dari dalam kan gitu. Atau pada saat kita habis makan misalkan ya, makan yang pedas misalnya kan, itu juga sama. Tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Berarti itu kan mekanisme tubuh yang secara alami dilakukan oleh tubuh kita. Dan apa sih fungsinya bagi tubuh kita mengeluarkan keringat? Yang tahu? Manfaatnya apa? Pasti ada manfaatnya kan ya? Nggak mungkin kan gitu. Jangankan mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan gas pun gitu ya. Itu juga sama kan? Ya, lewat bubur keluar, itu juga sama kan, itu ada fungsinya, ada manfaatnya buat kita kan. Kalau nggak keluar, perut kita bisa kembung, repot gitu ya. Jadinya sakit. Jadi memang apa yang kita atau tubuh kita lakukan itu, gitu ya, misalkan dalam hal keringat pasti ada fungsinya. Salah satunya misalnya apa? Jadi kalau misalkan kepanasan mengeluarkan keringat untuk apa berarti? Menurunkan panas tubuh ya, gitu kan? Biar tubuh kita itu tidak panas, maka dikeluarkan keringat. Itu ya salah satu fungsinya. Nanti kita bahas lagi. Apalagi sih fungsi-fungsi dari mengeluarkan keringat itu kita. Baik, mari kita masuk ke ini ya, ekspresi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum kita masuk ke poin-poin ya tentang ekspresi, ini ada yang apa istilah-istilah harus kalian ketahui ya. Apa itu defekasi, apa itu sekresi, apa itu juga ekspresi. Tapi ketiganya sama-sama peristiwa pengeluaran zat, ya sama-sama peristiwa pengeluaran zat. Nah, kalau defekasi, ada yang tahu defekasi? Defekasi mengeluarkan zat apa? Mengeluarkan zat apa? Hasil pencernaan dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk feses ya, itu defekasi itu ya. Kemudian apa itu sekresi? Mengeluarkan zat masih bisa dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh tubuh, betul ya. Jadi mengeluarkan suatu zat, tapi zat tersebut tidak dibuang, masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Misalnya apa? Enzim ya. Enzim itu merupakan zat hasil sekresi. Kelenjar apa enzim? Ya kelenjar enzim yang maksudnya pencernaan kan ya. Ya. Hormon juga sama ya. Hormon juga termasuk zat hasil sekresi. Hormon dikeluarkan oleh tubuh kita ke kelenjar, tetapi itu juga masih dimanfaatkan. Nah, ekspresi sendiri ya sistem organ yang mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme ya. Jadi ekspresi itu proses pengeluaran zat hasil metabolisme. Zat sisa ya. Dan sisa hasil metabolisme ini
dan dia harus dikeluarkan karena sifatnya itu toksik atau racun bagi tubuh kita, ya, harus dikeluarkan. Nah, kemudian sistem ekskresi sendiri tujuannya diantaranya mengatur konsentrasi ion, ya, maksudnya konsentrasi ion dalam tubuh kita, osmoregulasi, ya, keseimbangan, kemudian keadaan air, kemudian dan juga pembentukan urea di sini, ya. Nanti ada organ yang memang berfungsi untuk membentuk urea. Oke. Ini organ nih atau alat ekskresi. Kalian sudah hafal semua, ya. Ada 4 alat ekskresi. Ya. Kalau mau kita urut dari luar berarti kan kulit, gitu ya. Kulit nih, ini sebagai alat ekskresi yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam, misalkan paru-paru. Paru-paru juga termasuk alat atau organ ekskresi. Kemudian ke hati, ya. Hati juga sama. Nah, kita serahkan nama lainnya. Ini hutan, ya. Ini pulmo. Ini hepar. Akhir ada ginjal. Jadi apa? Pen, ya. Ini alat-alat yang ada di dalam tubuh kita dan fungsinya untuk alat ekskresi, mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme. Fungsinya apa? Kita lihat satu persatu fungsi dari alat-alat ekskresi ini. Oke. Fungsinya mulai dari yang pertama, atau itu yang pertama adalah paru-paru, ya. Paru-paru fungsinya mengeluarkan zat sisa mengeluarkan zat CO2, ya. Yang pertama paru-paru menghasilkan atau mengeluarkan, ya. CO2 dan uap air H2O. Nanti kita bahas kenapa kok dia bisa, ya. Yang kedua, ya, paru-paru ada kulit, ya, hutan atau dermasan saja, ya. Kulit dia mengeluarkan keringat dan juga minyak. Ya. Jadi kulit kita sebagai organ ekskresi bisa mengeluarkan keringat dan juga minyak yang memang itu harus dikeluarkan. Lanjut, ada hati atau hepar. Hati itu mengeluarkan zat warna empedu, ya. Yang terakhir adalah ginjal. Dia mengeluarkan urea. Dan mengeluarkan urea, nanti ureanya itu dikeluarkan bersama dengan urin, ya. Nah, ini fungsi-fungsi alat ekskresi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi alat ekskresi atau organ ekskresinya ada 4 dari fungsinya. Ya, sekarang. Salam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, ya, untuk lebih jelas, ya, terkait dengan paru-paru. Oke. Jadi paru-paru di sini fungsi dia untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini, ya, dikeluarkan dalam proses
metabolisme atau lebih tepatnya respirasi aerob, ya, respirasi yang dilakukan oleh sel. Jadi tubuh kita, ya, memanfaatkan oksigen. Oksigen ini digunakan oleh sel-sel tubuh kita, ya, lebih kecil lagi nih. Kalau kita kan untuk bernapas, nanti kemarin kan waktu pembahasan respirasi sudah dibahas, ya. Jadi ada pembahasan atau ada respirasi luar istilahnya dan respirasi dalam, gitu ya. Respirasi dalam dalam hal ini adalah dilakukan oleh sel, gitu ya. Sel melakukan pernapasan tujuannya adalah untuk mendapatkan ATP atau mendapatkan energi. Nanti dalam proses menghasilkan energi itu dihasilkan zat samping, ya, atau zat samping atau gas sampingnya dalam bentuk karbon dioksida. Di sekolah apa tadi? Di sekolah sudah belajar tentang respirasi sel nggak? Reaksi glikolisis belum, ya? Belum. Ya, karena memang ini sebenarnya materi kelas 12 sih, cuman kadang ada di sekolah itu sudah diajarkan, ya. Dalam sekolah yang sudah diajarkan. Karena memang ke arah sana gitu. Kenapa bisa dihasilkan karbon dioksida itu? Karena memang prosesnya itu lewat respirasi sel itu, ya. Ada reaksi-reaksi itu yang menghasilkan, yang menggunakan oksigen, ya, memecah zat makanan, ya, atau di situ proses oksidasi, kemudian menghasilkan ATP dan juga gas berupa karbon dioksida, ya. Ya. Cukup ini tadi, ya, pembahasannya, karena nanti kita akan juga banyak membahas terutama di bagian organ ginjal. Oke, lanjut. Yang kedua, kulit, ya. Ini fungsi kulit secara umum, ya. Tidak hanya dia sebagai alat ekskresi. Selain dia sebagai alat ekskresi, mengeluarkan keringat sama minyak, kulit juga digunakan sebagai pelindung tubuh, ya. Pelindung tubuh, fungsi dia sebagai fungsi umumnya selain sebagai alat ekskresi. Kemudian mengurangi penguapan air, mengatur suhu tubuh, membuang panas tubuh, menerima rangsangan dari luar, ya. Karena memang di organ kulit kita kan ada saraf-sarafnya, ya. Ada 4 kan rangsangan yang bisa kita rasakan, panas, dingin, kemudian sentuhan, sama apa namanya getaran, gitu, ya. Sentuhan, panas, dingin, ya, rasa sakit dan sebagainya. Itu karena memang ditemukan saraf di bagian kulit kita. Dan kita fokus ke ekspresi, ya. Di ekspresi sekali lagi dia untuk mengeluarkan keringat dan minyak. Karena di bagian kulit ini ada kelenjarnya, ya. Ada kelenjar penghasil keringat ataupun penghasil minyak, ya. Ada yang pertama, ada namanya nih, kelenjar glandula sudorifera, ya. Ini yang menghasilkan keringat, ya. Ini keringat. Kemudian yang selanjutnya
minyak. Dan kelenjar ini kalau dilihat di kulit ini ditemukan di bagian lapisan kedua. Ditemukan di lapisan dermis dia. Ya. Kalau saraf itu juga ditemukan di lapisan dermis, ada juga yang di lapisan epidermis ya. Kalau di lapisan dermis itu lapisan pada kulit yang bisa diantaranya untuk mengganti kulit yang terlupas gitu ya. Itu yang ada yang untuk memberi warna pigmen pada kulit, itu pun ada. Nah ini ya, jadi ini bagian kulit yang bisa mengeluarkan keringat ataupun minyak. Ada glandula sudoerpira untuk kelenjar penghasil keringat, kemudian glandula sebase untuk penghasil minyak yang ditemukan di bagian dermis. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Yang pertama berat badan. Berat badan ini mempengaruhi produksi keringat. Orang yang berat badannya itu atau yang berat ya, biasanya produksi keringatnya itu lebih banyak. Kemudian suhu lingkungan yang tinggi ya, itu bisa menyebabkan produksi keringat berlebih. Aktivitas yang berat itu akan menyebabkan produksi keringat yang banyak juga atau berlebih. Kondisi psikologi, misalkan sedang cemas, sedang gugup gitu ya, itu juga akan dihasilkan keringat bagi seseorang. Jadi ini faktor-faktornya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Sekolahnya. Baik, ini yang bisa kita dapat untuk alat ekspresi yang kedua. Yang ketiga, hati. Oke, hati sama seperti keringat, seperti kulit, tidak hanya satu fungsi dia, ya, tapi fungsi dia sebagai alat ekspresi tadi menghasilkan cairan empedu ya, tempat disintesisnya urea, pembentukan glukosa baru. Glukosa baru ini karena gini, ketika gula dalam darah kita berlebih ya, gula itu akan diubah menjadi glikogen, dan glikogen salah satunya disimpannya di dalam hati ya. Jadi di dalam hati itu ada cadangan glukosa. Nah nanti kalau gula dalam darah kita rendah, glikogen yang ada di hati itu akan dipecah menjadi glukosa kembali. Itu maksudnya kenapa tempat pembentukan glukosa baru ya, tempat sintesis protein, kemudian menetralkan racunnya atau detoksifikasi racun, merombak eritrosit yang tua di sel histosit atau sel kuver ya. Ini nanti kaitannya dengan produksi ya, produksi cairan empedu itu salah satu hasil dari perombakan eritrosit sel darah merah. Karena kan pada manusia sel darah merah itu punya usia 120 hari. Ketika sudah 120 hari maka akan dirombak, dihancurkan, dibentuk lagi sel darah merah yang baru. Nah itu salah satunya menghasilkan cairan empedu tadi. Ini prosesnya ya. Bagian pemecahan sel darah merah hingga terbentuknya urobilin dan stercobilin ya. Urobilin dan stercobilin nanti digunakan untuk zat warna pada urin ataupun feses ya. Jadi dari eritrosit ya, bisa kalian lihat itu akan dipecah menjadi dua bagian. Ada hemoglobin dan Fe atau zat besi ya. Zat besinya ini nanti digunakan lagi untuk membentuk eritrosit yang baru ya, karena dia masih dibutuhkan. Hemoglobinnya itu dipecah lagi, ada dua bagian menjadi hemin dan juga globin. Sama globin nanti digunakan lagi gitu ya. Kemudian hemin akan dipecah menjadi biliverdin dan bilirubin ya. Biliverdin dan bilirubin ini zat warna nih. Ada urobilinogen berarti urin untuk memberi warna urin.
ya. Kemudian stercobilin itu untuk memberi warna pada feses. Tapi mereka reaksinya bolak-balik nih, misalnya orobilin bisa diubah jadi stercobilin bisa diubah jadi orobilin. Nah, ini bagaimana reaksi atau bagian pemecahan eritrosit tadi untuk menghasilkan zat warna membentuk ya. Bilirubin. Nah, bilirubin digunakan untuk menghasilkan zat warna pada feses ataupun urin. Baik, ini lanjut. Nah, ini bagian yang lainnya, tapi penjelasan berarti sama. Bilirubin, kemudian juga untuk memberi warna pada feses ya, urin maupun feses. Jadi warnanya kuning. Baik, kita lanjut ke poin keempat ya. Ini kita lewatkan saja. Yang keempat, ginjal. Nah, fungsi dia tempat pembentukan urin ya, karena nanti bagian-bagian ginjal, struktur ginjal dibagi menjadi 3, bisa dilihat ada bagian korteks, ada bagian medula dan juga bagian pelvis. Pembentukan urin sendiri itu di bagian medula dan juga korteks sebenarnya, karena struktur dari nefron ya itu ada yang meliputi sampai ke bagian medula. Kalau bagian korteks itu bagian glomerulus ya, kemudian tubulus contortus proximal. Tapi kalau bagian medula itu merupakan bagian lengkung Henle-nya. Ya, lengkung Henle itu juga di situ ada proses juga terkait nanti pembentukan urin. Kemudian di bagian distalnya itu ditemukan di bagian korteks. Memang secara umum sih lebih banyak proses pembentukan urinnya di bagian korteks. Mengatur kadar air dan mineral dalam plasma, kemudian mempertahankan pH plasma darah. Ini juga penting ya, pH plasma itu maksudnya kadar airnya ya, mempertahankan pH kadar plasma darah ya, cairan darah. Kemudian menjaga tekanan osmosis, nah ini tekanan osmosis cairan tubuh. Membuang zat-zat yang sifatnya racun ya, misalkan obat-obatan ya, obat-obatan itu dibuangnya melalui urin ya. Nanti kita lihat dalam urin manusia itu kandungannya apa saja. Bisa ada tampilan. Ini strukturnya ya, struktur ginjal. Nah, nanti ada saluran ya, saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan anatomi ya. Namanya saluran apa? Ureter ya. Di ginjal, di kemudian anatomi ureter, kemudian nanti dibuang ke ureter. Strukturnya dikatakan dia seperti kacang merah ya juga. Kurang lebih seperti ini ya. Di bagian ginjalnya, di bagian ureter, ini kantung kemih, ini saluran ureter. Nah, ini struktur nefron nih ya. Ini yang tadi akan jelaskan.
ini ada bagian namanya glomerulus. Ini bagian kapsul atau kapsul Bowman ya. Ini ada kuasa. Apa kuasa terus konsorsius namun. Ini ada tubulus contortus proximal ya, sebutnya TKP. Kemudian di sini ada Henle. Sini ada TKD, tubulus contortus distal ya. Ini ada ductus collecticus. Ini bagian-bagiannya dan semuanya ini nanti terlibat dalam proses pembentukan urin ya, untuk Henle. Ada yang masih ingat pembentukan urin tahapannya apa saja? Ada berapa tahapan? Tiga ya. Apa pertama? Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi kan? Ya. Ini gambarnya ya. Singkatannya apa? Tahapannya? Tahapan pengurin. Namanya Fir'aun ya. Fir'aun ya. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi ya. Pertama filtrasi. Apa itu filtrasi? Tahapan penyaringan ya. Filtrasi itu tahapan penyaringan. Apa yang disaring? Yang disaring adalah darah nih. Filtrasi plus penyaringan. Tempatnya di mana? Di glomerulus kan? Melibatkan juga kapsul Bowman. Ini ya. Jadi darah nih, darah kan masukkan ke dalam glomerulus nih. Dia fungsinya untuk menyaring. Jadi darah yang kita istilahnya darah kotor ya, bukan darah yang banyak zat-zat yang memang itu tidak dibutuhkan tadi, misalkan obat-obatan, racun-racun, toksik, itu masuk ke dalam bagian ginjal, kemudian akan melewati bagian glomerulus, gitu. Ya. Bahkan nggak hanya ini sih, nggak hanya zat-zat yang racun ya, zat-zat yang masih berguna pun ada, glukosa, asam amino, gitu kan, protein pun ada ya. Tapi tidak semua komponen yang ada di darah tadi itu bisa melewati lubang-lubang. Berarti kan saringan itu kan ada pori-porinya ya. Nah, pori-porinya itu kecil, berarti yang besar itu nggak bisa melewati pori-porinya. Nanti yang besar tahan sini, tapi direkan lagi ke seluruh tubuh ya. Yang bisa tersaring di sini ya, ini akan bentuk namanya urin yang pertama ya, namanya urin primer ya, urin primer. Nah, hasilnya urin primer atau ada yang menyebut filtrat glomerulus. Kandungannya apa saja? Kandungannya yang pertama ya ada airnya, H2O, jelas sekali ya, kalau ada H2O-nya nggak mungkin urin pasti. Kemudian ada nutrisi.
Nutrisi itu dalam bentuk asam amino dan glukosa ya. Kemudian ada zat-zat racun ya. Zat-zat racun kayak misalkan tadi obat-obatan, ya, urea dan sebagainya, amonia, zat-zat toksik lah ya. Ini filtrat glomerulus atau kandungan urin primer ya. Jadi ada airnya yang mendominasi air, ada nutrisi. Tadi nutrisinya itu dalam bentuk glukosa dan asam amino. Kemudian ada zat-zat toksik tadi, urea ya. Ada asam urat juga, kemudian obat-obatan. Ini tahapan yang pertama. Yang dihasilkan di sini urin primer. Kemudian tahapan kedua. Tadi apa? Reabsorpsi ya, reabsorpsi apa itu? Re itu apa? Kembali, absorpsi penyerapan. Jadi penyerapan kembali. Tempat terjadi di mana? Terjadi di mana? Di TKP kan? Jadi gini, jadi urin primer yang sudah terbentuk ini akan terus berjalan kan ya, melewati saluran yang pertama, lakukan yang pertama nih. Sampai dia di TKP. Nah di TKP urin primer itu akan mengalami proses yang kedua, yaitu tahapan reabsorpsi, penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali? Zat-zat yang masih dibutuhkan sama tubuh. Yang tidak dibutuhkan nggak usah, dibuang aja ya. Yang masih dibutuhkan apa? Misalkan ini ya. Ini dibutuhkan ya. Nutrisi juga dibutuhkan ya. Kalau H2O diperlukannya tidak semuanya kan. Kalau H2O diserap semua, nanti nggak ada urin yang dibuang kan gitu ya. Jadi penyerapannya itu ya, yang diserap ya, itu yang diserap misalkan H2O ini sebagian, ada yang semuanya ya. Nutrisi harus diserap semua. Nutrisi harus diserap semua. Glukosa, asam amino itu harus diserap semua. Karena dia masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan kalau masih ada yang tinggalan, berarti indikasi ya, ada kerusakan atau ada yang tidak normal pada tahapan reabsorpsi kan gitu ya. Ini diserap semua di nutrisi ya. Hasilnya apa? Hasilnya urin sekunder ya. Urin sekunder itu berarti sudah tidak ada lagi ini nutrisi ya, kandungannya itu sudah H2O tetap ada sama zat-zat yang tidak dibutuhkan. Tidak berguna ya. Jadi tidak boleh di urin sekunder itu ada kandungan nutrisi. Kalau ada kandungan nutrisi tadi disampaikan, berarti indikasi ada kerusakan pada tahapan. Ya. Ini di TKP ya. Nanti di lepung Henle ini juga ada proses ya. Ini proses saja, penyerapan saja nih, penyerapan air ya. Ada penyerapan air dibutuhkan. Lepung Henle yang turun ada, yang naik juga sama ada ya. Nanti masuk ke TKD. Nah TKD ini kaitannya dengan tahapan yang ketiga. Tahapan apa? Augmentasi. Apa itu augmentasi? Apa? Penambahannya atau sekresi sebenarnya. Sama saja sekresi. Atau penambahan. Zat yang tidak dibutuhkan. Jadi di sini nih ditambahkan zat-zat yang merupakan
lihat ya. Apa itu misalkan ion ya? Biasanya banyak kan penambahan ion sih. Ion K plus sama ion A plus nih. Penambahan. Dan ada penyerapan juga ya. Ada penyerapan garam ya. Ada penyerapan garam. Kemudian ada penyerapan H2O juga ya. Nanti penyerapan H2O di sini nih nanti ada dibantu sama hormon ya. Ada nomor ADH, anti diuretik hormon yang bantu penyerapan H2O ya. Ini kemudian hasilnya urin, ada yang menyebut urin sejati boleh, atau urin sesungguhnya boleh, atau kalau kita buat ini nanti ini primer, sekunder, urin tersier boleh sebetulnya. Ini yang dihasilkan dalam tahapan augmentasi, ya tahapan terakhir dari proses pembentukan urinnya. Di sini ya. Di tahapan sampai tahapan sini sudah terbentuk urin. Tapi nanti ketika dia melewati ductus collectivus, ya, ini juga masih ada tahapan. Kalau kalian melihat di bagian ini ada NaCl, berarti penyerapan NaCl ya. Ini ada penyerapan NaCl, garam ya. Kemudian ada juga penyerapan urea dan H2O. Ya. Ini tahapan pembentukan urin. Nanti setelah urin sejatinya melewati ductus collectivus, dia akan dibawa kemana? Ke pelvis ya, pelvis renalis. Apa tuh? Rongga ginjal di sini nih. Bagian rongga ginjal nih, pelvis renalis. Jadi pelvis renalis baru dibawa ke saluran ureter. Dari ureter ditampung di kantung kemih, kemudian lewati ureter baru keluar tubuh. Nah, ini tahapan dari pembentukan urin ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini kandungannya ya. Jadi filtrasi itu tempatnya glomerulus dan kapsula Bowman, atau nama lainnya adalah badan Malpighi boleh ya, menyebut badan Malpighi, tapi biasanya fokus ke langsung penyebutannya glomerulus dan kapsula Bowman. Hasilnya urin primer atau filtrat glomerulus. Kandungannya ya, yang proses darah, tadi proses penyaringannya darah ya, keping darah, protein, plasma darah. Kemudian tahapan kedua, reabsorpsi TKP, tempat terjadinya tubulus contortus proximal, itu yang mendominasi, yang paling banyak di situ. Ada juga di lengkung Henle. Kalau lengkung Henle tadi proses penyerapan air dan garam. Tubulus pengumpul, ductus pengumpul ya, maksudnya ini tubulus pengumpul ini, ductus collectivus sama saya. Itu proses penyerapan garam dan juga air sekunder. Hasilnya apa? Urin sekunder ya. Urin sekunder yang diserap kembali glukosa sama asam amino tadi yang kita sebut nutrisi itu. Jadi nutrisi yaitu glukosa dan asam amino itu diserap semuanya ya, diserapnya secara mutlak, tidak boleh disisakan di dalam urin, harus diserap semua. Sementara ion sama air itu dibutuhkan secukupnya saja, yang diserap secukupnya saja. Oke, itu proses penyerapan kembali, kemudian augmentasi TKD, terbentuk urin sesungguhnya ditambahkan ion ya, ion H dan H, atau ion K dan juga ion H. Ini yang tadi kami sampaikan. Jadi ada bagan kandungan urin ya, kandungan urin seseorang nih. Jadi ada amoniumnya, ya, rata-rata ya,
amoniumnya, sulfat, kemudian ada fosfatnya, ada klorida kan berarti apa? Cl ya. Kemudian magnesiumnya, kalsiumnya, kaliumnya, natrium, kreatinin, asam urat. Nah ini ya. Jadi asam urat itu memang harus dibuang. Tapi kalau pada orang yang sudah sepuh dan tua itu biasanya nggak dibuang semuanya, ada yang tertimbun di sendi-sendi ya, menyebabkan orang jadi sakit asam urat. Urea ya, kemudian air paling mendominasi ya. Nah, rata-rata volume urin yang dikeluarkan oleh manusia sebanyak 1,4 liter per hari. Rata-rata, tapi bisa lebih gitu ya, tergantung juga aktivitasnya kan gitu. Kalau dia minum yang banyak, ya produksi urinnya akan semakin banyak. Tapi rata-rata kurang lebih sekitar 1,4 liter per hari. Berarti di ureter itu nggak terjadi apa-apa, dia cuma kayak jalan buat ngejo kandung atau? Iya, ureter itu tidak ada proses, dia hanya untuk menghubungkan saja antara ginjal dengan kantung kemih gitu. Kalau prosesnya sendiri selesai di ginjal itu. Ya. Baik, lanjutkan. Nah ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Kayak tadi kita sebutkan, yaitu ada jumlah air yang diminum. Ya, jumlah air yang diminum semakin banyak, ya berarti produksi urinnya pun akan banyak kan. Kalau dia sedikit minumnya, ya pasti beda. Suhu lingkungan, panas atau dingin kalau produksi urinnya banyak? Dingin ya. Kemudian hormon ADH, asam vasopressin dari sini. Ya, hormon ADH ini juga mempengaruhi. Kalau terganggunya produksi hormon ADH itu menyebabkan jumlah urinnya banyak. Ya. Jumlah urinnya berlebih, tidak normal karena ada gangguan pada produksi hormon ADH. Biasanya pada penderita diabetes nih, diabetes insipidus ya, diabetes yang penyakitnya itu atau penderitanya itu produksi urinnya berlebih, beda dengan diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus itu di dalam urinnya ada kandungan glukosanya kan, tuh. Tapi kalau diabetes insipidus, penderitanya itu produksi urinnya berlebih, jadi ingin buang air kecil terus ya. Jumlah keringat, ya kalau jumlah keringat itu sudah banyak, ya produksi urinnya yang dihasilkan sedikit. Hormon insulin, nah ini nanti kaitannya dengan berkaitan dengan diabetes mellitus ya. Nah ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jumlah urin pada seseorang. Nah ini bagaimana mekanisme kerja hormon ADH ya, sehingga dihasilkan produksi urin yang normal ketika hormon ADH-nya itu produksinya tidak bermasalah atau normal. Jadi tubuh ya, dalam hal ini kelenjar yang ada di otak ya, hipotalamus itu memproduksi hormon ADH. Nanti ADH ini dipengaruhi oleh reseptor ya, ditentukan oleh reseptor khusus yang ada di otak. Ya, itu kaitannya dengan tekanan osmotik darahnya. Apa itu tekanan osmotik? Kadar air di dalam darah. Jadi kalau kadar air dalam darahnya itu berkurang, maka akan dirangsang supaya ADH itu diproduksikan. Ya. Nanti disekresikan di bagian ini. Tubulus contortus distal. Untuk apa? Untuk menyerap air yang ada di TKD tadi, ya. Biar apa? Biar kadar air di dalam darahnya itu normal gitu. Tapi produksi urinnya akan sedikit karena airnya sudah diserap ya. Kasusnya gimana? Ketika dalam kondisi dehidrasi, habis berolahraga misalkan, produksi keringatnya banyak gitu ya. Maka konsentrasi dalam darahnya, air dalam darahnya turun kan? Karena banyak keringat yang dikeluarkan gitu ya. Kenapa kok harus keluarkan keringat banyak? Untuk menstabilkan suhu tubuh ya. Jadi mekanisme satu dengan yang lain berkaitan gitu ya. Jadi ketika kita berolahraga, suhu tubuh naik, itu harus dijaga biar stabil. Bagaimana? Dengan mengeluarkan
keringat gitu ya. Tapi ada dampaknya tadi, kadar air dalam darahnya turun. Berarti harus ada mekanisme lain untuk menjaga supaya kadar air dalam darahnya normal. Dengan cara apa tadi? Tubuh dalam hal ini ya mensekresikan hormon ADH. Hormon ADH digunakan untuk menyerap air yang ada dalam urin, ya. Kemudian sehingga kadar air dalam darahnya stabil. Tapi kadar air di dalam urinnya itu menjadi sedikit. Makanya kenapa kalau orang yang habis berolahraga, urinnya gimana? Sedikit dan pekat kan? Ya, pekat warnanya. Perhatikan ya, pekat. Kenapa? Karena tadi kadar airnya lebih sedikit diserap oleh tubuh kita untuk menjaga tekanan osmosis dalam darah. Ya. Itu kurang lebih kaitannya dengan mekanisme kerja hormon ADH. Ya. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke penyakit ya. Penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ada nefritis, berarti kerusakan pada bagian nefron. Berarti ini kan? Ini nih kerusakan di sini. Nefronnya produksi urin berarti nanti terganggu. Kemudian batu ginjal, ya, pengendapan garam kalsium, kalsium karbonat di rongga ginjal, saluran ginjal atau kantung kemih. Nah, biasanya pada penderita batu ginjal ini, pada saat ada endapan itu menyebabkan rasa sakit yang sangat ya, ketika ingin buang air kecil terutama. Bahkan itu batu ginjal bisa keluar gitu. Kita punya saudara, ya, dia sudah kena batu ginjal. Kalau lagi kambuh itu bisa keluar batu ginjalnya. Ya. Kemudian albuminuria, berarti ada kandungan albumin di dalam urinnya. Diabetes mellitus, ditemukan glukosa pada urinnya. Ya. Kemudian ketosis, ada gugus keton. Kemudian ada hematuria, ada sel darah merah di dalam urinnya. Diabetes insipidus, penderitanya mengeluarkan urin yang terlalu banyak. Ya. Tadi kalau tadi 1,4, ini bisa lebih ya. Kemudian ada juga hepatitis ya, hepatitis peradangan organ hati, berarti ini kaitannya dengan fungsi hati ya. Jadi peradangan pada organ hati sehingga tidak bisa memproduksi urea tadi ya, atau urea atau zat warna empedu. Sirosis, kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parus pada hati. Sistitis adalah peradangan pada kantung kemih disebabkan oleh infeksi Escherichia coli. Berarti yang Escherichia coli itu harusnya adanya di usus besar, gitu ya. Tapi ini bisa menginfeksi sampai masuk ke kantung kemih, gitu ya. Namanya sistitis. Nah, ini kelainan-kelainan pada organ ekskresi ya, baik itu yang ada pada ginjal ya, ataupun pada hati ya. Ini sama saja gagal ginjal, ini ketika organ ginjalnya sudah rusak ya, maka dia melakukan hemodialisis, yaitu mencuci darah. Jadi digunakan alat sebesar itu ya. Jadi kalau alaminya tubuh kita itu menggunakan ginjal, cuman karena ginjalnya sudah rusak, kemudian cuci darahnya lewat alat yang ada di luar. Jadi nanti darahnya itu masuk keluar tubuh, masuk ke dalam mesin, kemudian masuk lagi ke dalam tubuh. Nah ini ya batu ginjal. Jadi mengendapnya itu di rongga ginjal, kemudian sampai ke dorong tuh, lewati ureter, ke kantung kemih, sampai ke uretra bisa. Baik, sampai di sini materi kita tentang sistem ekspresi manusia. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin langsung dikerjakan saja soalnya yang ada di SIP ya. Soal SIP tentang sistem ekspresi.